Koalisi besar 5 partai sudah terbentuk dan sudah direstui langsung oleh Presiden Joko Widodo untuk masuk ke Pilpres Indonesia tahun 2024. Koalisi 5 partai besar akan dibentuk. Nasdem, Demokrat, PKS bakal nyungsap. Ditulis oleh Manuel di siwar.com. Selama ini kita mengetahui bahwa aksi-aksi terorisme ini menjadi sebuah tindakan keji yang sering terjadi di Indonesia. Beberapa jaringan yang sudah diketahui pun langsung dengan segera diincar dan ditangkap oleh Densus 88 anti teror. Bukan hanya Densus, pemerintah juga melibatkan integrasi BIN, TNI, dan Polri. Dari sini kita tahu bahwa keamanan negara ini menjadi pertaruhannya. Mempertahankan keamanan negara dari intervensi asing sebetulnya adalah tugas dari Kementerian Pertahanan dan Kementerian Luar Negeri. Akan tetapi kementerian-kementerian ini tidak bersuara dan bahkan cenderung kaku diam membisu soal kedatangan Israel ke Indonesia yang merupakan negara yang secara ideologi menolak segala bentuk penjajahan di atas muka bumi. Seharusnya Ibu Menlu Retno Marsudi dan Bapak Menhan Prabowo Subianto berbicara dengan sangat lantang menolak Israel. Tapi kenapa hanya Ganjar Pranowo yang berbicara dan dianggap menyalahi wewenangnya? Kenapa seolah-olah Ganjar Pranowo yang dikorbankan? Sehingga para pendukung Erik dan Israel ramai-ramai menyerang satu sosok ini? PDIP adalah partai yang benar-benar luar biasa mengedepankan nasionalisme dan konstitusi. Akan tetapi kelihatannya PDIP sedang dalam masa longsor. Saya tidak sedang fokus ke Ganjar Pranowo, melainkan fokus ke PDIP-nya itu sendiri. PDIP di DPR RI juga mendapatkan antipati masyarakat di Indonesia. Sekarang yang dibutuhkan bukan lagi perpecahan dan bacot-bacotan pendukung Israel soal serangan kepada Ganjar. Kita butuh bersatu untuk hari depan. Kalau memang gak harus Ganjar presidennya, ya bisa dari orang yang lain yang memiliki karakter kuat seperti Ganjar. Dan pasti bukan Erick Thohir ya. Jangan panas ya, para relawan Erick. PDIP blunder parah di hadapan Mahfud MD yang menuntut RUU perampasan aset koruptor. Kader PDIP bikin blunder dengan mengatakan bahwa DPR RI ini harus izin terlebih dahulu kepada Ketua Umum. Lah, situ Dewan Perwakilan Rakyat atau mewakili Ketua Umum. Sungguh membingungkan ya. Selain Ganjar Pranowo yang dianggap bermasalah, sebetulnya masih ada kader-kader lain yang jauh lebih bermasalah. Kebudayaan di DPR juga kelihatannya bukan lagi mewakili suara rakyat, melainkan mewakili suara Ketua Umum. Sekarang ini saya kira yang menjadi jawaban utama yang harus dipikirkan adalah partai baru PSI. Koalisi besar 5 partai sudah terbentuk dan sudah direstui langsung oleh Presiden Joko Widodo untuk masuk ke Pilpres Indonesia tahun 2024. PSI terakhir mengatakan dengan sangat lantang dan jelas bahwa mereka ingin masuk ke koalisi besar 5 partai. Dengan masuk ini, saya kira PDIP akan menjadi partai yang tidak songong dan jumawa. Semoga saja dengan koalisi 5 partai besar ini, PSI bisa menjadi partai besar lainnya menjadi penentu kebijakan bangsa ini. PSI mengatakan mereka ingin masuk koalisi itu. Meski koalisi belum terbentuk, kita berharap bahwa ini akan menjadi koalisi yang akan menghancurkan Demokrat, PKS, dan Nasdem. Tentu, ini adalah sebuah harapan besar bagi hari depan Indonesia. Bagaimana menurut Anda? Diketahui Anas disebut bakal bebas dari lapas Sukamiskin pada 10 April 2023. Dikutip dari Kompas.com pada Senin 3 Maret, Koordinator Juru Bicara Partai Demokrat Herzaki Mahendra Putra memberikan penjelasan. Ia menegaskan atas ulah Anas dan gengnya, citra Partai Demokrat menjadi rusak. Anas Urbaningrum bebas. Akankah SBY balik arah terus naik gunung sambil prihatin? Ditulis oleh Widodo SP di siwar.com. Menjelang bebasnya Anas Urbaningrum, ex-ketua umum Partai Demokrat sebelum rezim SBY, berbagai kemungkinan mulai muncul yang mungkin saja akan terjadi setelah mantan narapidana kasus korupsi mega proyek Hambalang itu benar-benar sudah bebas nantinya. Pemanasan opini publik pun sudah bermunculan setelah pemberitaan adanya baliho berukuran cukup besar dengan gambar Anas Urbaningrum segede gaban ditambah pesan tunggu beta balik yang dipasang tidak jauh dari kediaman SBY. Berespons bebasnya Anas Urbaningrum, sepertinya muncul dua pendapat besar yang saling berseberangan.
Pendapat pertama meragukan bahwa Anas akan benar-benar membuat perhitungan dengan SBY, klan Cikeas, dan Partai Demokrat, khususnya mereka yang menjadi loyalis SBY. Apa yang dialami Antasari Azhar menjadi dasar opini mereka bahwa Anas Urbaningrum sepertinya tidak akan berani terlalu frontal menyerang SBY, klan Cikeas, dan Partai Demokrat, apalagi dalam waktu dekat. Sementara kelompok kedua meyakini bahwa Anas Urbaningrum masih menyimpan dendam akibat merasa dikorbankan dalam korupsi mega proyek yang seharusnya bisa menyeret lebih banyak orang, termasuk salah satu anak SBY. Apalagi getah yang harus ditelan Anas Urbaningrum sama sekali tidak mengenakan, dengan mendekam di balik jeruji besi sejak 2014 silam dan kabarnya akan bebas per 10 April 2023 nanti. Selain munculnya dua pendapat dari kubu yang berseberangan itu, mungkin pula akan muncul kondisi lain di mana Anas bisa jadi akan berhenti sejenak dari aktivitas dunia politik, paling tidak sampai pemilu 2024 selesai, sambil menyusun strategi mengenai apa yang bisa dilakukan pada 5 tahun berikutnya. Langkah ini mungkin saja termasuk apakah nantinya akan menggembosi Partai Demokrat dengan bantuan para loyalisnya yang kabarnya minggu depan siap untuk menyambut bebasnya Anas Urbaningrum sejak hari pertama. Siap-siap saja karena sekalipun tipis, tetap ada kemungkinan ke arah sana juga. Sekali lagi, Partai Demokrat kabarnya menyatakan tidak khawatir atau tidak takut dengan bebasnya Anas Urbaningrum. Meskipun terus terang saya meragukan klaim sepihak itu, minimal mereka deg-degan dan pasti khawatir lah, terutama klan Cikeas. Dugaan saya malah bisa jadi SBY yang beberapa waktu lalu sempat mengatakan turun gunung untuk membantu putra mahkota klan Cikeas bertarung menghadapi kerasnya kancah perpolitikan nasional. Bisa jadi Pepo SBY mungkin justru balik arah dan kembali naik gunung lagi, entahkah untuk bertapa, melukis, atau mengarang lagu sambil prihatin melihat nasib partainya. Begitulah kura-kura. Bagaimana menurut Anda? Joko Widodo sudah memberikan masukan untuk tidak mengaitkan antara olahraga dan politik. Ganjar dan Koster juga sudah tidak bersuara lagi. Tapi kok pendukung PSSI malah sibuk salahkan Ganjar Koster? Padahal Permenlu sudah ada jauh-jauh hari dan sikap negara. Harusnya sibuk salahkan SBY. Hari depan atlet hoki Caraka DKK suram gara-gara Raja Mangkrak Hambalang. Ditulis oleh Manuel di siwar.com. Kecerdasan intelektual mempengaruhi kecerdasan emosi. Demikian juga sebaliknya. Kecerdasan emosi mempengaruhi kecerdasan intelektual. Kalau kita main ke luar negeri, kita tahu bahwa pemain luar negeri ini memiliki pendidikan yang cukup baik. Nggak harus sekolah formal kok. Kalau kita nggak kuper, kita pasti paham bahwa bagaimanapun juga harus